Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Krisnadiani dengan NIM 19060307. Di sini sebelumnya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Aprilianto MPD selaku pembimbing pertama saya. Dan yang kedua, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Galidani Septian Rahayu MPD sebagai pembimbing kedua saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Problem Basic Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan di dalam PowerPoint saya, yaitu ada daftar isi, ada bab 1, yaitu isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di bab 2 landasan teori, yaitu ada model problem based learning atau PBL, dan kemampuan berpikir kritis, juga pembelajaran IPA, dan hipotesis penelitian. Di bab 3 juga ada metode penelitian, yaitu metode dan desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, simulasi dan sampel. Di bab 4 juga ada hasil penelitian dan pembahasan, dan juga ada hasil penelitian. Di bab 5 yaitu ada kesimpulan dan saran. Latar belakang. Menurut Juliawan AK 2020, model pembelajaran problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA. Dalam meningkatkan pembelajaran IPA di sekolah dasar, perlunya digunakan model pembelajaran yang sangat efektif dengan karakteristik siswa. Menurut Sani P 2018 berpendapat bahwa ada beberapa model pembelajaran yang sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran sekolah dasar, yaitu 1. Model pembelajaran berbasis inquiry. Kedua, model pembelajaran penemuan. Ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Keempat, model pembelajaran berbasis proyek. Dan kelima, model pembelajaran yang berpotensi dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA SD. Misalnya, menggunakan model yang dapat merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dan mampu juga membuat siswa dapat memecahkan masalah dan membantu siswa memahami kemampuan berpikir kritis dengan model pembelajaran berbasis masalah ini. Pengajar atau guru juga bisa memicu siswa di kelas agar berperan aktif dalam mempelajari sains, karena model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu dengan meningkatkan masalah kontekstual yang mendorong pembelajaran siswa. Baik, hasil belajar siswa yang tergolong rendah umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pencapaian hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar Al-Kausar belum optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu rendahnya minat belajar siswa, kedua, rendahnya perhatian siswa dan proses belajar, ketiga, kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya menjalani proses pembelajaran dengan baik. Yang keempat, faktor-faktor seperti tidak digunakannya media pembelajaran yang baik dalam lingkungan siswa dan kurang menarik minat belajar. Kelima, selain itu, penggunaan media dan metode pembelajaran yang tidak efektif mengakibatkan daya tarik belajar siswa masih rendah, sehingga hasil belajar mereka tidak optimal dan cenderung menurun. Observasi awal di SD Al-Kausar menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa masih rendah. Rekapitulasi nilai ulangan harian menghasilkan 68% siswa di kelas eksperimen tidak mencapai KKM, dibandingkan dengan 32% kelas kontrol yang mencapai KKM lebih dari 75%, dan rendahnya hasil belajar ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya minat belajar, termasuk juga kurangnya konsentrasi dan penggunaan media serta metode pembelajaran yang digunakan dengan tepat. Permasalahan ini mengidentifikasikan perlunya penerapan model
model pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih interaktif seperti pelajaran problem basic learning. Pembelajaran problem basic learning yaitu dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Problem basic learning juga mendorong siswa untuk aktif dalam memecahkan masalah kontekstual yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Baik, rumusan masalah di dalam skripsi saya ini yaitu 1. Apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning? Kedua, bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran menggunakan problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Ketiga, bagaimana kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model problem based learning. Kedua, mengetahui kendala siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, mengetahui kendala guru dalam menerapkan pemahaman menggunakan problem based learning. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, baik itu bagi guru dan siswa tentang cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa dengan model problem based learning yang akan berguna dalam meningkatkan terutama untuk para pendidik. Kedua, memberikan solusi untuk kendala dan pelaksanaan kemampuan berpikir kritis itu tersebut. Ketiga, memberikan motivasi kepada guru untuk senantiasa memberikan pembaharuan-pembaharuan dalam proses pembelajaran. Kajian teori. Metode model problem based learning atau PBL. Menurut Nahdi YD 2020, model problem based learning adalah model pembelajaran yang berorientasi pada masalah yang dapat merangsang kemampuan berpikir kritis siswa agar sistematis dan logis, menemukan solusi atau alternatif masalah melalui eksplorasi dengan cara terus-menerus mencari tahu data secara pendekatan dan untuk menekankan berdasarkan pengalaman observasi secara konteks. Pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yaitu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Selain itu, IPA mengamati fenomena alam melalui sebuah pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan produser dan dijelaskan dengan penalaran-penalaran sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dalam setiap pengetahuan yang mengandung fakta, data, konsep, dan lambang relasi dengan korelasi yang lain. Materi zat tunggal dan campuran. Pengertian zat tunggal yaitu suatu zat murni yang hanya mengandung suatu macam penyusun. Contoh, misal zat tunggal, misalnya ada emas, ada kayu, ada garam, ada dapur. Dan campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat tersebut. Contoh misalnya yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di dalam metode penelitian ini yaitu ada metode penelitian, metode mixed method, dan desain penelitian yaitu ada sequential explanatory design. Dan ketiga ada subjek dan lokasi penelitian yaitu ada di SD Islam Al-Kausar Cimahi, kelas 5A dan kelas 5B. Instrumen penelitian yaitu tes pretest dan post-test, tes angket siswa, dan wawancara guru dan siswa. Hasil penelitian dan pembahasan meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Hasil analisis dari endgain untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa dan pretest ke protest. Untuk kelas eksperimen rata-rata nilai
pretest adalah 60 dan rata-rata nilai post-test adalah 80. Hal ini menghasilkan rata-rata N-gain sebesar 0,50 yang dikategorikan sebagai sedang. Sementara itu, untuk kelas kontrol, rata-rata nilai pretest adalah 58 dan rata-rata nilai post-test adalah 75. Menghasilkan rata-rata N-gain sebesar 0,40 yang juga masuk dalam kategori sedang. Kategori N-gain ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan hasil belajar yang signifikan di kedua kelas, yaitu meskipun kelas tersebut kelas eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Respons siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam hasil survei, 47% siswa menyatakan bahwa mereka sangat aktif berpartisipasi, sementara 37,5% lainnya merasa aktif berpartisipasi. Sebanyak 10% siswa merasa cukup aktif dan hanya 5% yang merasa kurang aktif. Hasil ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem based learning efektif dalam mendorong partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Partisipasi aktif ini sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif. Kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu seorang guru mengungkapkan siswa lebih bersemangat dan antusias ketika dihadapkan pada masalah yang harus mereka pecahkan sendiri. Mereka belajar untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, guru juga melihat peningkatan dan kemampuan berpikir kritis dan analis siswa. Mereka menilai bahwa model PBL mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informal secara pasif, tetapi juga mengkritisi dan mengevaluasi informal tersebut. Hasil data pretest kelas eksperimen menunjukkan nilai statistik W sebesar 0,95 dengan nilai p-value 0,418. Untuk kelas kontrol, nilai statistik W adalah 0,91 dengan nilai p-value 0,523. Kedua nilai ini lebih dari 0,05 yang mengidentifikasikan bahwa tidak ada yang cukup bukti guna menolak hipotesis 0 bahwa data berdistribusi normal. Kesimpulannya, penggunaan model problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman IPA siswa kelas 5 sekolah dasar menunjukkan hasil yang positif. Namun, untuk melaksanakan PBL dengan baik, guru juga harus mendapatkan perhatian dan bimbingan yang tepat. Dari penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana PBL dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan menggunakan desain yaitu the explanatory sequential, yang dimana metode ini merupakan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah menerapkan mode pembelajaran problem based learning ini. Siswa menjadi lebih terampil dalam mengidentifikasi, dalam menganalisis, dalam mengembangkan argumen, dan merumuskan solusi secara kreatif. Model PBL ini juga terbukti efektif dalam mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan kritis dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional lainnya. Saran, guru dan sekolah sebaiknya memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai. Guru juga dapat mengimplementasikan pembelajaran problem based learning dengan lebih efektif dan konsisten. Guru perlu mengembangkan dan memilih masalah yang dihadirkan dalam problem based learning, juga harus menantang namun dapat dicapai sehingga siswa dapat merasa tertantang namun tidak terlalu frustasi. Penting bagi guru untuk memberikan evaluasi dan umpan balik yang teratur kepada siswa.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.